Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat tugas program kasir sederhana. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Tarisa Rahma. Saya Farija Putra Mulyana. Saya Naila Zaria. Saya Muhammad Fadli Mardianto. Dan ada dua anggota kami lainnya, yaitu Naufal Azmi dan Juan Fika. Program sederhana kasir minimarket. Untuk keseluruhan program kasir sederhana minimarket ini, tentunya semua anggota kelompok berkontribusi dalam pengerjaannya, tetapi setiap anggota kelompok memiliki job desk-nya masing-masing. Untuk database produk, PIC-nya Juan Fika Akbar. Dia bertugas untuk membuat penyimpanan sekumpulan data mengenai produk yang dikelola secara sistematis untuk memudahkan dalam pengelolaan codingan. Menu login, PIC-nya Naufal Azmi membuat menu yang digunakan bagi pengguna yang memiliki otoritas hingga titik tertentu untuk mencipta dan mengelola arsip. Menu utama PIC-nya saya sendiri, yaitu Muhammad Fadli Mardianto, membuat menu yang digunakan bagi pengguna yang memiliki otoritas hingga titik tertentu untuk mencipta dan mengelola arsip. Untuk menu tambah stok, PIC-nya Naila Zaria, dia bertugas untuk membuat menu untuk melihat dan menambahkan stok produk. Untuk menu kasir ada PIC-nya Tarisa Arahmariandi, yaitu bertugas untuk membuat menu untuk proses utama ketika pembelian barang berlangsung, yaitu penginputan barang yang dibeli oleh customer. Untuk yang terakhir ada output, PIC-nya Fahriza Putra Mulyana, bertugas untuk melakukan hasil atau keluaran dari suatu proses, proyek atau tindakan yang dapat diukur dan dinilai. Selanjutnya ada pengertian program mesin kasir. Program mesin kasir merupakan program khusus yang berbasis Python yang dapat digunakan untuk membantu proses transaksi penjualan. Hadirnya program ini dirasa mampu menggantikan posisi mesin kasir konvensional yang sistemnya memang belum terintegrasi. Tujuan: program kasir mampu menyajikan data pembelian dan penjualan secara general saja, namun juga memungkinkan Anda untuk mengetahui jumlah tertentu secara pasti, misalnya jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen. Untuk perangkatnya yang kita gunakan itu, untuk software editornya itu Visual Studio Code, dan untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Membuat database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terorganisir sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan efisien. Database biasanya digunakan untuk menyimpan data yang bersifat permanen dan digunakan dalam aplikasi atau program. Dalam database ada yang namanya dictionary. Dictionary adalah tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang mengandung data atau nilai sementara dari sebuah proses pada suatu pemrograman. Dan ada percabangan if-elif, yaitu cara untuk memeriksa lebih dari satu kondisi secara berurutan. Jika salah satu kondisi dalam rangkaian tersebut terpenuhi atau true, maka blok kode terkait akan dijalankan, dan Python akan mengabaikan sisa percabangan. Dan di dalam database juga ada yang namanya function. Function adalah serangkaian pernyataan Visual Basic yang diapit oleh pernyataan function dan end function. Prosedur function melakukan tugas lalu mengembalikan kontrol ke kode panggilan. Saat mengembalikan kontrol, prosedur tersebut juga mengembalikan nilai ke kode panggilan. Function tersebut ada yang namanya return, pernyataan yang digunakan di dalam sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai ke bagian kode yang memanggil fungsi tersebut. Setelah pernyataan return dijalankan, eksekusi fungsi akan berhenti, dan nilai yang dikembalikan, jika ada, akan dikirim ke pemanggil. Dan fungsi lainnya ada yang namanya def, yaitu blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Lanjut, dalam database ada yang namanya parameter. Parameter adalah variabel yang didefinisikan di dalam tanda kurung saat mendeklarasikan sebuah fungsi. Parameter digunakan untuk menerima input dan pemanggil fungsi, sehingga fungsi dapat bekerja dengan data yang diberikan. Dan hasil running program seperti ini.
Hai, perkenalkan nama saya Noval Azmi. Kebetulan saya dari kelompok program sederhana kasir minimarket. Di sini saya kebagian dalam menu login. Di sini saya kebetulan kebagian di menu login. Di sini pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah definisi main, yaitu adalah menampilkan menu utama seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan print, kutip atas, garis bawah, kutip atas lagi, dan dikali 60, itu akan menampilkan garis sebanyak 60 kali. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan print buka kurung, lalu kutip atas, backslash, dan T. Fungsinya T adalah untuk tab. Untuk membuat tab menampilkan BSI Store di tengah-tengah paragraf. Jadi contohnya seperti ini. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan arti dari while true. While true adalah pengulangan terus berlanjut selama kondisinya benar. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan arti dari variabel n. Memiliki fungsi menginput kode kasir. Apabila kode yang diinput atau dimasukkan benar, akan masuk ke menu selanjutnya. Contohnya seperti kita input BSI, dia akan melanjut ke menu selanjutnya. Dan yang akan muncul jika kita memasukkan kode yang benar, BSI akan menampilkan menu selanjutnya, yaitu menu utama seperti ini contohnya. Dan di sini saya selanjutnya akan menjelaskan arti dari break, untuk memberhentikan atau keluar dari fungsi looping dan menuju instruksi selanjutnya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arti dari else. Selain perintah if, dia akan menjalankan perintah lainnya, yaitu silakan input kode yang benar. Jadi apabila kita input yang salah, dia akan mengulang-ulang terus kata-kata silakan input kode yang benar. Jadi itu yang akan muncul adalah seperti ini. Dan dia akan mengulang-ulang saat kodenya salah selain BSI. Oke. Selanjutnya ada menu utama. Di menu utama ini kita tetap menggunakan while true, yang dimana pengulangan yang terus berlanjut selama kondisinya benar. Nah, di dalam while true ini kita memunculkan definisi menu utama. Menu utama adalah untuk menampilkan definisi menu utama yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti untuk definisi menu utamanya akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk pada variabel pilihan menu, membuat input masukkan kode. Pada variabel ini kita menggunakan if, elif, else, dan di dalam if kita menggunakan nested if. Nah, untuk inputannya di menu utamanya ini kita hanya untuk print atau menunjukkan di hasil outputannya. Print strip bintang 60, yang dimana stripnya itu dikalikan 60. Print yang dimana ini yang T ini tab menu utama. Jadi dia akan memunculkan tulisan menu utama, dan tabnya itu untuk menjorokkan ke tengah atau ke dalam. Selanjutnya print masukkan salah satu kode menu. Lanjutnya lagi 1, 2. 1 list stok barang, 2 menu kasir. Dan langsung print lagi seperti yang di atas, strip kali 60. Selanjutnya pada masukkan kode tersebut terdapat pilihan 1 dan 2. If untuk pilihan 1 dan else untuk pilihan 2. Maksudnya if untuk pilihan 1, elif untuk pilihan 2. Dan else masukkan kode yang benar. Jika mengetik kode 1 pada pilihan menu, akan keluar tampilan stok, yang dimana definisi tampilan stok yang sudah dibuat sebelumnya akan keluar.
Dan pada tampilan stok, kita dapat menambahkan variabel baru untuk membuat pilihan baru yang dimana kita menggunakan nested if. Jika if pilihan tambah stok 1, maka akan memunculkan tambah stok barang. Jika elif pada pilihan tambah stok barang 2, maka akan continue yang dimana akan berlanjut dan keluar dari nested if dan kembali ke menu utama. Dan jika else, maka dia akan memunculkan perintah masukkan angka yang benar. Ketika kita sudah keluar dari nested if, nanti akan kembali ke pilihan menu. Jika kita memasukkan angka 2, nanti kita akan terhubung dengan elif yang dimana akan memunculkan definisi daftar produk yang sudah dibuat sebelumnya dan definisi kasir yang sudah dibuat sebelumnya. Terus juga else, jika kita tidak mengetik satu atau dua program, akan menampilkan kode menu tidak valid. Silahkan coba lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari menu stok. Di sini ada def tampilkan stok, yaitu adalah definisi sebuah fungsi dengan nama tampilkan stok yang berisi print atau cetak sama dengan sebanyak 60 kali, mencetak teks stok skincare, kemudian ada mencetak kode nama produk dan stok. Selanjutnya, for kode item in skincare titik item adalah perulangan untuk setiap item yang ada di dalam dictionary skincare. Variabel kode akan mengambil key dari dictionary, sedangkan item akan mengambil value dari dictionary. Kemudian ada print f buka kurung kode backslash t atau tab. Kemudian ada item dan buka kurung siku nama kurang dari 30. Ada juga item buka kurung siku stok, yaitu berfungsi untuk mencetak data produk. Kode itu untuk mencetak kode yang ada di dalam dictionary skincare seperti F001. Kemudian ada item buka kurung siku nama kurang dari 30, itu adalah untuk mencetak nama produk skincare dengan lebar 30 karakter dengan rata kiri. Ada juga item stok itu untuk mencetak stok produk skincare dengan lebar 7 karakter rata kanan. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Dan ini adalah hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya ada def tambah stok barang, yaitu adalah definisi sebuah fungsi dengan nama tambah stok barang. Dan isinya adalah print atau mencetak strip sebanyak 60 kali dan mencetak teks tambah stok barang. Kemudian ada variabel baru dengan nama kode barang yang berisi input masukkan kode barang yang ingin ditambah. Nanti kita akan diminta untuk menginput atau memasukkan kode barang yang ingin kita tambah. Kemudian ada titik upper, yaitu berfungsi untuk mengubah huruf inputan menjadi uppercase atau huruf besar semua. Dan ada juga variabel produk yang isinya adalah cari produk buka kurung kode barang, yang itu adalah untuk memanggil fungsi def cari produk yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan itu untuk melakukan proses pencarian produk berdasarkan parameter kode barang yang diberikan ya, yang sebelumnya kita input. Kemudian ada if product. Nah, kita di sini sudah memasuki nested if, yaitu adalah percabangan bersarang yang dimana if ada di dalam blok if lainnya. Di sini juga ada variabel baru, yaitu namanya jumlah tambah, yaitu jumlah tambah int input tambah stok untuk produk buka kurung produk buka kurung siku nama. Dan situ akan dijalankan apabila kita menemukan kode yang kita masukkan sebelumnya. Jika kita tidak menemukan kode itu, atau kita tidak menemukan
produk itu, maka akan menjalankan ke bagian else print kode barang salah. Jika ada, maka akan menjalankan jumlah tambah int itu. Di situ adalah kita diminta untuk memasukkan angka. Jadi bukan huruf, karena di situ adalah int atau integer. Terus input, berarti kita di situ akan diminta untuk memasukkan tambah jumlah yang akan kita tambah pada produk tersebut. Dan produk buka kurung siku nama itu adalah untuk memanggil nama produk dari dictionary. Selanjutnya ada if jumlah tambah lebih dari 0, maka produk buka kurung siku stok itu berarti stok sebelumnya ditambah dengan jumlah stok yang kita input sebelumnya. Terus ada backslash n. Backslash n itu berfungsi untuk membuat baris baru. Terus juga ada print stok nama produk berhasil ditambahkan dan stok sekarang adalah sekian. Itu berarti sudah totalan yang ditambahkan sebelumnya. Apabila jumlah yang kita tambahkan itu kurang dari 0, maka akan menjalankan else print Anda salah memasukkan jumlah. Maka apabila kita memasukkan jumlahnya kurang dari 0, nanti di situ akan ada peringatan atau teks yang akan muncul, itu adalah Anda salah memasukkan jumlah. Dan ini adalah hasil dari tambah stok barang ya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi saya akan lanjut ke bagian saya. Saya ke bagian menu kasir untuk project codingan ini. Oke, pertama-tama ada proses pembelian. Jadi kita membuat fungsi baru. Di step nomor 1 itu kita membuat fungsi namanya proses pembelian. Jadi di dalam fungsi ini kita akan membuat codingan yang menyimpan proses utama dari proses pembelian barang. Lalu selanjutnya ada kedua, kita harus membuat list kosong yang bernama list pembelian. Jadi list ini akan berguna untuk menyimpan informasi-informasi barang yang dibeli oleh customer atau pelanggan, seperti nama, harga, dan lain-lain. Oke, setelah membuat fungsi dan list, kita juga harus membuat variabel baru yang untuk menyimpan total harga dari setiap barang yang dibeli oleh customer. Oke, saya akan lanjut. Setelah masih dalam fungsi proses pembelian, kita akan membuat codingan untuk menginput kode barang. Di sini saya menggunakan fungsi while true atau pengulangan yang berfungsi untuk melakukan pengulangan terus-menerus ketika pelanggan ingin membeli barang. Jadi kita akan terus mengulang kode barang tersebut sampai kita menginstruksikan. Di sini saya menggunakan fungsi if. Kalau kita kode barangnya kita isikan string n, maka akan break. Bisa dilihat seperti di variabel kode barang itu ada menu atau instruksi input. Jadi di dalam variabel kode barang ini akan menyimpan inputan kita, inputan kode barang yang kita masukkan. Nah, di sini saya menggunakan if untuk ngebreak ya, membuat pengulangan itu berhenti. Oke, lanjut. Setelah itu ada yang namanya proses menyimpan dari variabel kode barang yang tadi kita buat, yang kita nantinya akan input dengan kode barang, kita akan masukkan ke dalam variabel lagi. Jadi dalam bahasa singkatnya ya, variabel kode barang akan kita masukkan ke dalam variabel produk. Jadi di sini kita buat variabel baru, terus kita pakai fungsi cari produk yang berdasarkan kode barang yang tadi kita input, variabel kode barang yang kita input.
Kalau teman-teman masih bingung, di sini ada ilustrasinya ya. Jadi untuk variabel produk itu seperti kotak kosong, dan variabel kode barang itu adalah inputan-inputan kita, barang-barang yang dibeli oleh customer. Jadi semisalkan kita customer beli pulpen, kita input kode pulpennya, maka akan masukkan ke variabel kode barang, dan itu akan masuk lagi ke variabel produk. Jadi akan disimpan di variabel produk. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada proses mengecek stok barang. Jadi setelah kita melakukan input kode barang yang dibeli, kita perlu juga mengecek apakah stok tersebut tersedia atau kurang. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if produk yang variabel produk yang tadi kita buat, di bawahnya ada variabel jumlah. Nah, di variabel jumlah ini saya menginstruksikan lagi membuat fungsi memasukkan fungsi input lagi mengenai berapa jumlah barang yang dibeli. Jadi setelah kita memasukkan kode barang di variabel kode barang, kita memasukkan lagi jumlah yang dibelinya berapa. Nah, di bawah variabel jumlah ada fungsi if lagi atau nested if. Jadi ada if di dalam if. Nah, di sini saya membuat fungsi if untuk mencari stoknya dari database. Jadi di sini rumusnya atau codingannya adalah variabel jumlah yang tadi kita input. Apabila lebih besar dari database stok yang ada di database, maka akan muncul notif atau pop-up stok kurang. Selain itu berarti jumlah variabel jumlahnya lebih kurang ya. Yang else ini apabila jumlahnya kurang, berarti selain yang di atas, maka codingannya tuh akan langsung menginstruksikan untuk menghitung subtotal dan diskon. Nah, nih else-nya nih akan menghitung subtotal dan diskon. Subtotal itu adalah harga produk dikali jumlah. Jadi total ya, misalkan kalian beli pulpen 100.000, beli pulpen 2 maka 2.000, itu adalah subtotal. Oke, selanjutnya di bawah variabel subtotal ada yang namanya variabel bukan variabel. Di sini saya buat fungsi baru lagi untuk memudahkan hitung diskon. Jadi saya buat fungsi baru yaitu fungsi hitung diskon. Di dalamnya ada variabel produk dan variabel jumlah atau disebut parameter untuk memanggil nilai. Nah, di bawahnya saya buat dua variabel baru. Jadi untuk memanggil jumlah minimal beli dan persenan diskon di database atau di dictionary, saya perlu membuat dua variabel baru, dan ini ada namanya minimal beli dan persen diskon yang saya singkat. Terus di bawahnya, di bawah dua variabel itu ada fungsi if lagi. Saya menggunakan fungsi if-nya untuk menghitung apabila jumlah quantity yang kita input tadi apabila lebih besar dari variabel minimal beli atau minimal belinya, maka langsung diinstruksikan untuk menghitung diskon. Jadi di sini kita buat variabel baru lagi, di bawahnya variabel diskon, yaitu subtotal yang di atas tadi, harga dikali jumlah, terus dikali lagi dengan persenan diskonan. Jadi apabila jumlahnya mencapai minimal beli atau lebih, dia akan langsung menghitung diskon di variabel diskon ini. Dan apabila tidak, diskonnya akan otomatis 0 di variabel diskonnya. Oke, yang paling bawah ada, kalian lihat di bawah kiri ada return diskon. Jadi untuk setiap fungsi baru ya, misalkan kita membuat fungsi baru menggunakan fungsi bawaan def, maka kita perlu return variabel yang diperlukan. Jadi misalkan di sini ada diskon, kita butuh variabel diskonnya, nilai diskonnya. Ketika nanti di bawah atau di proses selanjutnya dipanggil, kita perlu nge-return dulu. Jadi ibaratkan kita nih variabel diskon yang tadi sudah kita buat akan kita kembalikan ke fungsi def hitung diskon. Jadi fungsi variabel diskonnya ini akan masuk atau tersimpan di proses atau fungsi hitung diskon. Lanjut, setelah menghitung diskon dan cek stok barang, maka kita akan
menghitung total akhir harga, total yang harus dibayarkan oleh customernya itu berapa. Di sini di bawahnya lagi ada codingan diskon. Kalian ingat tadi diskon kan di return ya ke hitung diskon, maka kita buat bukan variabel baru, kita update variabel diskon untuk menyimpan fungsi hitung diskon. Jadi di proses hitung diskon tadi, fungsi hitung diskon tadi akan tersimpan di variabel diskonnya. Nah, setelah itu untuk kita buat variabel baru lagi after diskon, di bawahnya tuh yang kedua. Jadi after diskon atau harga setelah diskonnya itu adalah sama dengan variabel subtotal dikurangin dengan variabel diskon. Dan terakhir, kalian lihat ada total bayar. Kalian ingat kan yang di awal tadi kita buat variabel total bayar untuk menyimpan akhir total pembelian yang 0 tadi. Nah, karena masih 0, maka kita jumlahkan dengan variabel akhir diskon yang nantinya akan menjumlahkan semua total barang yang dibeli oleh customer. Oke, selanjutnya di bawah di gambar yang kedua ada produk mengambil nilai stok dikurang sama dengan jumlah. Itu fungsinya untuk mengurangi stok yang ada di database. Jadi kalau kalian pikir secara logika ya, produk ini kan variabel produk ya, dan dia akan mencari dari kode barang yang ada di dictionary. Dari stoknya dikurangin dengan jumlah yang tadi kita input. Kalau logikanya main, mungkin yang ada di database itu, stok yang ada di database akan dikurangin dengan jumlah quantity yang tadi kita input, maka otomatis akan mengurangi stok yang ada di database gitu, teman-teman. Nah, selain total bayar tadi, variabel total bayar, kita kan juga buat list pembelian ya, dan list pembeliannya itu masih kosong. Jadi memang masih dikosongkan karena belum menyimpan nilai. Nah, selanjutnya nih kan kita sudah menginput ya, kita sudah menginput kode barang, memasukkan jumlah, menghitung segala macam, dan akhirnya ketemulah total akhir bayar. Setelah itu kita perlu memasukkan semua informasi tadi ke dalam list pembelian. Caranya bagaimana? Kalian lihat di gambar yang besar itu di pembelian.append. Jadi .append ini merupakan fungsi bawaan Python yang fungsinya untuk menambahkan informasi-informasi atau data ya ke dalam sebuah list. Jadi bisa dilihat di sini saya memasukkan nama, jumlah, harga satuan, diskon, dan total ke dalam list pembelian supaya proses tadi tersimpan semuanya ke dalam list pembelian. Oke, selanjutnya adalah akhir fungsi dari proses pembelian atau fungsi proses pembelian. Nah, jadi kalian masih ingatkah untuk kode barang, variabel kode barang yang tadi awal kita input, kita buat? Jadi, kalau di sini apabila kita menginputnya and, otomatis fungsi if akan dijalankan, akan break, akan langsung ke proses selanjutnya. Tetapi apabila kalian memasukkan kode yang salah, maka nih kalian lihat di bawahnya else print kode barang tidak terdaftar. Jadi apabila kalian memasukkan kode barang yang tidak ada di dictionary atau tidak ada di database dan bukan and juga untuk mengeluarkan dari pengulangan, maka yang akan muncul adalah kode barang tidak terdaftar. Oke, lanjut. Nah, kita perlu return lagi, balik lagi fungsi baru yang kita buat harus kita kembalikan nilainya supaya bisa dipakai di proses selanjutnya. Nah, kita di sini butuh list pembelian yang menyimpan informasi, terus juga total bayar. Jadi akhir total yang harus dibayarkan customer atau pelanggan. Kita kembalikan ke fungsi proses pembelian. Oke nih, proses pembeliannya sudah selesai. Menu utama, proses utama dari kasir tuh udah oke. Nah, selanjutnya ada fungsi baru lagi yang kita buat, yaitu fungsi untuk menghitung total akhir
Total akhir di sini tuh maksudnya adalah ditambah biaya pajak dan layanan. Kalau total akhir yang tadi di proses pembelian itu hanya jumlah harga dikurangin diskon. Tapi biasanya di suatu usaha itu ada biaya pajak dan biaya layanan, maka kita perlu lagi menghitung total akhir setelah ditambah dengan pajak dan layanan. Nah, di sini ada fungsi baru. Di sini saya menamainya def hitung total akhir dan mengambil nilai dari fungsi proses pembelian tadi itu parameter atau variabel total bayar. Total bayar itu yang menyimpan total harga yang harus dibayar setelah dikurangi diskon. Lalu saya juga buat dua variabel baru untuk menetapkan nilai pajak dan nilai layanannya. Di sini untuk teksnya 10% dan untuk pajaknya 5%. Ini cara menghitungnya ya, cara codingannya bekerja ya. Jadi saya buat lagi tiga variabel baru. Yang pertama teks total, kedua serve total, dan ketiga total akhir. Jadi mungkin biar gampang aja, kita kan tadi di dua variabel awal yang teks sama serve tuh cuman menyimpan nilainya ya, menyimpan nilai persenannya, berapa persenannya dari subtotal. Nah, di sini kita buat teks total itu adalah total bayarnya dikalikan dengan persenan. Jadi misalkan total bayar 10.000 dikali 10%, maka teks total akan menyimpan 1.000 sebagai pajak. Dan begitupun dengan biaya layanan, kurang lebih sama. Nah, untuk yang variabel total akhir, dia akan total bayarnya yang tadi dikurangin diskon dan ditambah yang tadi dikurangin diskon, maka total bayarnya akan ditambahkan dengan teks total dan serve total. Oke, mungkin segitu ya untuk pajak. Oh ya, jangan lupa kita harus return ulang ya. Kita return juga variabel teks total, serve total, dan total akhir ke dalam proses atau fungsi hitung harga akhir tadi apa ya, total akhir harga itu. Oke, proses menu kasir yang PIC-nya saya sudah berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, yaitu Fahriza, untuk menu output stroke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output pada program yang kami buat. Baik, di sini ada salah satu output dari program yang kami buat, yaitu yang pertama ada print sama dengan, yang mencetaknya juga pun sama dengan. Lalu ada print dalam kurung ada string, ada struk belanja, maka pencetaknya pun akan berbentuk teks struk belanja. Lalu ada print base store, lanjut ada print sama dengan, lalu lanjut ada print dalam kurung f string nama pembeli. Ya, di sini nama pembelinya diambil dari variabel nama pembeli yang sudah di-input sebelumnya. Ya, ini salah satu contoh variabelnya, yaitu nama pembeli sama dengan input, lalu memasukkan nama pembeli. Lalu lanjut di print dalam kurung f string nomor pesanan. Nomor pesanan pun sama, diambil dari variabel nomor pesanan. Diambil dari variabel ini nomor PSN sama dengan input, lalu masukkan menginput nomor pesanan. Dilanjut dengan print tanggal, diambil dari variabel now. Ya, ini the time and now. Lalu di sini ada tahun, ada hari, ada bulan, ada jam, ada menit, dan ada detik. Lanjut ada print cetak garis satu garis ya. Lalu ada print lagi nama barang, jumlah harga, satuan diskon, jumlah harga, dan dicetaknya pun outputnya pun nama sama, yaitu ada nama barang, ada jumlah, harga satuan, diskon, dan jumlah harga. Lalu lanjut ke print ada garis satu garis juga, yang dicetaknya pun sama satu garis seperti contoh yang ada di atas. Lanjut di sini ada di output sini ada variabel, ada for item in pembelian, ya, adalah perulangan ya.
looping perulangan untuk setiap item yang ada di dalam dictionary pembelian. Contohnya seperti ini, ada print bercetak, ada print dalam kurung F string total belanja, total bayar, total belanja, total bayar itu pun sama, diambil dari variabel pembelian, sama dengan yang tadi yang sudah sebelumnya di input. Begitupun total bayar dihitungnya dari total inputan atau total pembelian yang dibeli. Lanjut ada print dalam kurung F string pajak, yang pajaknya pun kita memakai 10%, yaitu sama sudah mengambil atau memanggil dari variabel teks TTL sama dengan total bayar dikali teks. Ini contohnya variabel seperti ini yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Lanjut print dalam kurung F string service, ya service-nya pun kita memakai 15%. 15%-nya itu pun total bayar ini diambil atau service-nya diambil dari atau memanggil dari variabel sref TTL. Yang tadi yang sebelumnya juga ada, sudah total bayar dikali service-nya. Lalu di sini ada print garis, lalu mencetaknya pun outputnya pun garis. Lalu ada print F ya string total akhir. Nah, total akhir ini diambil juga atau hasil penjumlahan dari variabel akhir total. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada total akhir sama dengan total bayar ditambah teks tadi ya. Teks itu pajak dan ditambah service. Jadi total bayar sudah hasil penjumlahan keseluruhan hasil dari variabel akhir total. Lanjut, di sini juga ada while true. Fungsi while true pada output ini adalah pengulangan terus berlanjut selama kondisinya benar. Jadi kemudian dilanjut dengan proses input yang input uang bayar, lalu penjumlahan uang bayar sama dengan akhir total dikurang uang bayar. Jika uang bayar lebih kecil dari akhir total, maka akan muncul peringatan maaf uang Anda kurang. Ya, itu diambil dari variabel uang kurang yang tadi di while true. Jadi ketika uang bayar kita lebih kecil dari akhir total, maka akan muncul kata maaf uang Anda kurang sekian dan tidak cukup. Jadi ketika uang bayarnya belum bisa belum bisa untuk membayar atau lebih kecil dari hasil total pembayaran, maka akan muncul kata seperti itu. Lanjut ada print dalam kurung F uang kembali, ya diambil dari variabel uang kembali, ya uang bayar dikurang uang total, yaitu uang kembalinya variabelnya. Lalu print dalam kurung garis kurung N, terima kasih telah berbelanja di Basic Store. Maka tercetaknya pun terima kasih telah belanja di store. Lalu garis miring N ini adalah tab. Fungsinya adalah untuk tab. Adapun tanda ini yaitu untuk tab print mencetak strip, nah, itu kan tercetak seperti itu. Nah, berikut adalah hasil output struk belanja dengan pembelian beberapa produk yang ada di Basic Store. Nah, ini adalah hasil contoh dari struk pembelian customer dari program yang kami buat. Ini ada nama, ada nomor pesanan, ada tanggal. Dan tanggalnya pun diliputi dengan tahun, bulan, hari, lalu ada jam, menit, dan detik. Dan di sini ada nama barang sesuai dengan apa yang dibeli, lalu ada jumlah barang yang dibeli. Yang kayak contohnya ada Super O2 Sportivo, dia membeli jumlahnya ada 10, lalu harga satuannya 8.500. Dia mendapatkan diskon sebanyak 2.550 perak, lalu jumlah harganya menjadi 85.000. Nah, lalu lanjut lagi ke bawahnya itu ada total belanja, hasil penjumlahan dari item yang dia beli di menu Basic Store ini, lalu ditambah dengan pajak 10%, lalu ditambah lagi dengan servis 5%. Lalu di sini ada total akhir, yaitu keseluruhan dari penjumlahan sudah termasuk pajak dan servis.
yaitu berjumlah 223.042 perak ya. Lalu masuk ke uang bayar. Uang bayarnya kita memakai yang lebih besar dari total akhir, yaitu 250.000. Karena tadi seperti tadi programnya kalau uang bayar itu lebih kecil dari total akhir, maka akan muncul peringatan seperti uang Anda kurang, tidak cukup sekian-sekian ya. Lalu masuk uang bayar, lalu dari uang bayar tersebut ada uang kembali, yaitu hasil dari tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada output, terima kasih telah berbelanja di Basic Store. Lalu ada garis dan sekian ya. Baik, itu saja dari output program yang kami buat, singkat. Kesimpulan. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari program kasir yang telah kami buat, yaitu 1. Program kasir membantu otomatisasi. Kesimpulan. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari program kasir yang telah kami buat. 1. Program kasir membantu otomatisasi proses transaksi penjualan. Ini memungkinkan penjual untuk dengan mudah menghitung total belanjaan, memproses pembayaran. 2. Penggunaan program kasir meningkatkan akurasi dalam perhitungan transaksi dan manajemen inventaris. Mengurangi kesalahan manusia dalam menghitung harga atau stok barang, dapat menghindari kehilangan pendapatan atau masalah inventaris yang tidak diinginkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.